Amin. Katakan kiri kanan kita pasti diberkati. Haleluya. Saudara bisa ikuti khotbah saya dengan mengisi outline yang ada di tengah warta jemaat. Dan hari ini kita akan masih belajar tentang iman. Katakan iman. Iman. Ya, kita perlu terus-menerus dengar khotbah tentang iman. Kenapa? Karena iman kita itu bisa naik, bisa turun. Iman kita itu bisa mengalami kebocoran, sehingga perlu diisi. Pastor Kong itu selalu bilang, saya siapkan khotbah sepanjang tahun itu 10% tentang iman. Dia akan atur topiknya, bisa iman keuangan, bisa iman kesembuhan. Kenapa? Karena iman kita itu suka mengalami penurunan. Saya percaya kita pernah mengalaminya. Itu soalnya kita bersyukur bulan ini kita belajar tentang iman. Dan saya berdoa supaya kita mengalaminya. Amin. Kita bukan hanya belajar teorinya, tapi kita mengalaminya. Ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah Bapak Saudara, aset yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman kita. Aset yang paling berharga itu bukan harta kita, bukan prestasi kita, bukan pelayanan kita, tapi iman kita. Itu sebabnya iblis incar dalam hidup kita, iman kita. Setan itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Kalau kita berkata dia sudah dilucuti. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Setan itu tidak berkuasa lagi. Tapi apa yang setan kerjakan setiap hari? Setiap hari dia akan lemparkan panah berapinya di pikiran kita supaya kita ragu-ragu. Kita ragu-ragu, apa benar ya kalau saya memberi, saya akan menerima? Apa benar ya kalau saya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya? Apa benar ya, nggak ya kalau saya memberi waktu untuk Tuhan, maka hidup saya akan sukacita, akan bahagia. Dan setiap hari kita akan mengalami serangan dari iblis. Itu sebabnya kenapa kita perlu datang ke hadirat Tuhan, kita perlu mendengar firman Tuhan. Dan ada seorang hamba Tuhan berkata, iman itu seperti mata uang di sorga. Kalau kita mau ke Amerika, saudara nggak bisa bawa rupiah, setuju ya? Nggak laku, nggak tahu apa Indonesia rupiah. No. Pergi dulu ke falas. Atau kalau saudara dari luar orang dari luar negeri mau enak gitu ya berdagang, mungkin di tempat tertentu dan mereka bisa pakai Singapura dollar, US dollar. Tapi nggak mungkin naik angkot pakai US dollar, betul ya? Mereka harus tukar dulu ke rupiah. Nah sama dengan iman. Segala sesuatu yang baik itu ada di sorga. Yang setuju katakan amin. Ada seorang penginjil, dia pernah diizinkan Tuhan melihat ke sorga. Di sorga itu ada satu gudang, dia bilang. Dan di gudang itu banyak berisi organ tubuh. Ada jantung, ada ginjal, ada paru-paru, ada banyak organ tubuh. Dan Tuhan bilang, aku mau berikan ini untuk anak-anakku. Dan tiap hari malaikat itu akan antar. Ketika ada satu orang misalnya butuh sesuatu, malaikat akan antar. Tapi begitu malaikat mau sampai, malaikatnya harus balik lagi. Dibalikin lagi ke gudang. Kenapa? Orangnya kurang cukup beriman. Dan ada satu gudang lagi, gudang uang. Mungkin saudara bilang, saya nggak butuh jantung, master saya nggak butuh paru-paru. Berapa aja sih butuh uang ke tangan? Master nggak butuh uang ya. Nanti kalau punya duit kasih ke saya. Bulan ini kita juga belajar tentang keuangan. Secara khusus saya percaya ada kaitannya iman dan keuangan. Hari Minggu tanggal 22 jam 5 sore kita akan ibadah di nelayan seafood. Jadi saudara, ini bukan, saya pertegas, ini bukan seminar, ini bukan KKN, ini ibadah GKTT. Katakan kiri kanan, tanggal 22 itu ibadah. Jadi semua yang biasa beribadah dan jemaat GKTT harus datang. Katakan kiri kanan, kamu harus datang. Gimana dengan uangnya? Pasti ada, amin. Saudara, saya mau datang pastor tapi nggak ada uangnya. Percaya pasti ada, niatin dulu, amin. Kalau saudara bilang, saya nggak ada duit, saya absen, saya nggak usah gereja hari itu atau pindah gereja lain, jangan. Tanggal 20 itu pada GKTT. Kita akan mulai jam 5, tapi jam 4 harus sudah ada di sana. Karena kalau terlambat, kuenya habis. Kita kan jemaat itu kan senasib sepenanggungan ya, jemaat GKTT ya. Jadi saudara yang rugi ya. Kan kue itu kan nggak tahan lama, duduk 10, kuenya 10. 2 terlambat pasti habis jam 2. Jadi saya jamin sudah on time, amin. Jam 5 kita mulai tank akan di-serve, tapi jam 4 sudah ada di sana. Nanti sudah bisa cari lokasinya, nggak sulit. Tapi kembali lagi, ada gudang uang. Dan Dr. Afan di sini yang akan jadi pembicara kita berkata gini, Indonesia itu kaya, setuju ya? Negara kita itu sangat kaya. Kita ekspor emas, kita ekspor minyak. Ada sekian mungkin triliun dolar kekayaan Indonesia. Dan Tuhan sudah siapkan sebagian dari kekayaan Indonesia itu untuk kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Itu bukan karena kita orang pintar, atau bukan karena bapak kita orang kaya, atau bukan karena kita punya koneksi ke pejabat pemerintah, bukan. Tuhan sudah siapkan untuk masing-masing anaknya sebagian kekayaan Indonesia. Anda nggak perlu ke Amerika untuk mengemis orang Amerika supaya minta US dollar Amerika. Anda nggak perlu ke Singapura untuk minta orang Singapura memberkati pelayanan kita.
kita sudah diberikan a portion, a big portion dari kekayaan Indonesia. Dan apa yang akan membuat itu datang? Iman. Katakan iman. Bukan skill, bukan pengetahuan, bukan modal, tapi iman. Katakan sekali lagi iman. Itu sebabnya kenapa kita perlu pastikan iman kita tetap kuat. Ibrani 11 ayat 1, ini bisa dikatakan sebagai ayat iman yang paling terkenal. Mari kita baca 2-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab berkata, iman itu akan menarik apa yang jadi pengharapan kita di masa yang akan datang ke masa kini. Iman itu yang mampu pindah antar dimensi waktu. Pastor Leo suka selalu jelaskan, iman itu penghubung jembatan. Harusnya secara normal baru 10 tahun saya bisa capai. Tapi karena saya kembangkan iman saya, terjadi percepatan. Apa yang kita harapkan itu datang ke masa kini. Dan bagian kedua dikatakan iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya ini bicara alam roh. Alam roh itu alam tidak terlihat. Dan di alam roh ada Tuhan dan semua berkat-berkat. Iman kita yang bisa mengambil apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Itu sebabnya bulan ini mari berharap. Katakan kiri kanan, kamu harus punya harapan besar. Jangan hanya lewati bulan ini tanpa saudara berdoa untuk sesuatu yang besar. Minta sesuatu yang besar. Atmosfernya sudah tercipta. Apapun yang saudara harapkan, pastikan itu pengharapan yang besar. Dan akhir bulan ini saudara akan lihat itu terjadi. Amin. Tapi di sisi lain, saya belajar iman itu bukan untuk kita. Iman itu orientasinya bukan supaya saya sembuh, supaya saya punya uang, walaupun nanti pada akhirnya kita berkati orang lain. Iman itu bagian dari kita jadi partnernya Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Ada satu prinsip, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa kita Tuhan tidak mampu. Katakan sama-sama, tanpa Tuhan saya tidak mampu. Tapi tanpa saya Tuhan tidak mau. Allah itu maha kuasa, men. Allah bisa lakukan apa saja yang dia mau. Tapi dia ikat dirinya dengan satu komitmen. Dia punya satu prinsip, tanpa manusia, tanpa anak-anaknya Tuhan tidak akan buat apa-apa. Itu soalnya kenapa Tuhan berharap anak-anaknya itu punya iman. Tuhan itu rindu gerejanya punya iman. Supaya apa? Supaya rencananya bisa terlaksana. Waktu yang lalu, waktu Pastor Acosta datang, kami doakan tanah di sebelah sinode. Berapa yang pernah lihat tanah di sebelah sinode? 4.000 meter. Kelapa Gading itu NJOP-nya kalau nggak salah ditawarkan sekarang 20 juta per meter. Jadi 80 miliar. Kalau kita masih berkumpul berapa ratus juta, ketua sinode kita berkumpul ke 80 miliar. Tiap bulan mereka berdoa, tiap Kamis mereka doa keliling di lapangan itu. Mereka doakan supaya itu jadi asetnya GKRI, supaya kita bisa bangun sekolah kita, bisa bangun gedung gereja. Saya tertarik untuk Pastor Acosta bilang gini, tanpa gedung ini berdiri akan ada orang-orang yang tidak diselamatkan. Setuju? Setuju. Orang lihat, nggak perlu gedung ini. Kenapa sih kita harus punya visi yang besar? Ketika gedung ini berdiri akan ada orang-orang yang belum diselamatkan datang beribadah di sini. Dan mereka akan diselamatkan. Kalau kita berjuang di pelayanan kita, di komsel kita, saudara lihat, ada komsel minggu ini, nggak ada komsel minggu ini, nggak penting. Dan di mata Tuhan, tanpa komsel itu ada, akan ada orang-orang yang nggak diselamatkan. Ibadah gereja nggak penting. Kenapa setia melayani? Tanpa kita setia melayani, akan ada orang-orang yang tidak akan diselamatkan. Itu sebabnya kenapa iman kita itu bukan orientasinya kepada kebutuhan kita. Tuhan butuh iman kita supaya ada orang-orang yang bisa diselamatkan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar secara proses iman. Ya, kalau saudara bisa isi nanti ada 4 hal. Tapi saya mau jelaskan bahwa iman kita itu adalah rangkaian proses. Kenapa banyak orang nggak sampai di akhirnya? Mereka berhenti di proses pertama, mereka berhenti di proses kedua, mereka berhenti di proses ketiga. Mereka nggak sampai tuntas. Ada satu rasul iman bernama Smith Wigglesworth, dia mengutip ayat ini. Dia disebut rasul iman karena imannya sangat kuat. Kondisi-kondisi mustahil yang dihadapi dia bisa lewati. Di Markus 4 ayat 28, mari kita baca. Markus 4 ayat 28. Oh ya, nggak ada di, sorry. Mari kita buka. Markus 4 ayat 28. Ya, saudara juga bisa tambah di online. Saya baru insert.
Sorry multimedia, nanti bisa di-set. Markus 4 ayat 28 ya, 2-3. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Alkitab berkata, kalau kita mau lihat buah, kalau kita mau lihat hasil, ada prosesnya. Pertama tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Dan dia 29 dikatakan, apabila buah itu sudah masak, orang segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Jadi dalam iman ada proses yang harus dilewati, baru kita bisa menuai. Ada seorang hamba Tuhan menggambarkannya itu seperti mata rantai. Rantai itu baru bisa berfungsi mengikat sesuatu kalau setiap mata rantainya itu utuh. Kalau ada satu yang putus, satu yang lepas, dia nggak ada gunanya, dia nggak ada fungsinya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana kita punya proses iman yang lengkap, yang komplit. Dan Bapak Saudara, apa tugas pemimpin gereja? Apa tugas pemimpin rohani? Pemimpin rohani itu bertugas untuk membawa kita melewati proses iman. Ada banyak orang berpikir, oh saya percaya dengan pengurapan. Kalau kita ada di bawah pengurapan orang yang sukses, kita akan jadi orang sukses. Kalau kita di bawah pengurapan orang yang punya karunia kesembuhan, kita akan punya karunia kesembuhan. Saya percaya dengan itu. Tapi untuk bisa memiliki pengurapannya, kita semua harus lewati proses. Ada sisi supranatural di mana kita diimpartasi. Tapi saya percaya hanya orang-orang yang melewati proses yang bayar harganya yang akan terima impartasi. Itu sebabnya waktu kita belajar proses ini, jangan minta orang lain melewati proses untuk kita. Pastor bayar harganya, sudah dapat nanti karunia-nya, tumpang tangan sama saya supaya saya terima impartasinya. Gak gitu caranya. Saya mau kasih ilustrasi Mayor sama Mayor. Oh. Ya. Waktu kita jalan dalam hidup, Tuhan akan memberikan orang-orang yang akan mendampingi kita, mendoakan kita. Tapi yang sering kali salah, waktu kita menghadapi masalah, apa yang kita harapkan? Kita datang kepada pastor, kita datang kepada PKS, kita datang kepada orang yang kita anggap dekat sama Tuhan. Tolong singkirkan masalah saya punya penyakit, doakan supaya penyakit saya sembuh. Saya punya masalah keuangan, saya belum dapat kerja, tolong doakan supaya saya segera dapat pekerjaan. Puji Tuhan, saya sembuh, haleluya, saya dapat pekerjaan. Lagi, terima kasih ya pastor ya, ini luar biasa gembala di sini. Saya betah di GKTT, kenapa? Apa-apa ditolongin, berhenti. Ini masalah keuangan lagi. Aduh, kontrakan belum bayar nih. Aduh, pastor, saya jangan salah, kita akan doakan. Tapi saudara, waktu selalu orang berharap ada orang lain, memang dia akan jalan terus dalam hidup. Berapa yang setuju dengan saya bahwa sampai kita mati pun kita akan selalu punya masalah? Apa tujuannya? Kita digembalakan. Waktu kita doakan orang, kita berdoa bersama dia, tapi dia yang harus angkat keuangan. Dia yang harus singkirkan masalah. Yes, amin. Apa yang berbeda dari orang ini? Dia tambah kuat. Tadi saya angkat kursi, dia nggak buat apa-apa. Sekarang dia tambah kuat. Dia berjuang, dia teriak, dia menjerit, dia sakit, dia tidak nyaman, tapi dia tambah kuat. Amin. Kali berikut dia akan ketemu, dia akan angkat, dia akan angkat. Amin. Saudara tahu kan Anda bahwa mujizat tidak membuat iman kita makin kuat? Orang Israel tiap hari dapat mujizat, tetapi berani bilang mereka tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Jadi jangan pikir mujizat itu akan membuat iman kita bertumbuh, tidak. Waktu kita diajar, this is your problem, begini cara menyelesaikan, kamu yang angkat. Jadi kita belajar angkat beban kita akan jadi orang yang kuat. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Mayor. Saya berdoa kita jadi orang-orang yang kuat. Tadi malam Pastor Leo tunjukkan satu video, ada satu paradoks dan saya setuju. Ini orang dunia tidak mengerti, tapi saya setuju ini kebenaran prinsip firman Tuhan. Sekumpulan tentara yang terdiri dari singa yang dipimpin oleh seekor domba akan selalu bisa mengalahkan sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Itu bedanya. Sekumpulan singa, sekalipun dia cuma dipimpin seekor domba, pasti akan selalu bisa mengalahkan sekumpulan domba yang dipimpin oleh seekor singa. Apa tugas pemimpin yang paling berat? Jadikan domba jadi singa, jadikan pengecut jadi pemberani, jadikan orang yang malas jadi rajin.
Itu tugas pemimpin. Jangan bangga pemimpin kita kuat. Saudara bangga waktu saudara bisa jadi kuat. Amin. Kalaupun pemimpinnya singa, atau pengikutnya domba, cukup satu singa, dua singa nih, satu lawan pemimpinnya, yang satu habis bantai. Itu sebabnya jemaat GKTT mari naik. Amin. Naik kelas. Amin. Lewati proses iman yang Tuhan izinkan untuk kita masing-masing. Setia, bertekun, lakukan prinsip firman Tuhan. Karena miliki visi, saya menjadi singa. Saya nggak hanya pemimpin, saya punya nyali singa, attitude singa. Saya menjadi singa. Supaya apa? Supaya saya bisa menangkan semua orang, supaya saya bisa lakukan hal yang signifikan. Itu sebabnya saya rekomendasi bahwa saudara nanti bisa copy DVD-nya, dengarkan. Memang terjemahannya agak kurang akurat, tapi bahasa Inggrisnya sederhana. Kita sebagai pemimpin sebenarnya tidak butuh pengikut. Pengikut yang harusnya merasa terhormat mengikuti seorang pemimpin. Kalau saudara tahu seorang pemimpin itu bertekun dalam iman, Anda bersyukur dia ditaruh di atas hidup. Karena gak gampang cari orang seperti itu. Gak gampang cari orang yang bisa bertekun walaupun harus berseribu alasan untuk menyerah. Itu sebabnya jangan ikuti orang yang gak punya bekas luka dalam hidup. Orang yang selalu nyaman dalam hidupnya, tanda tanya. Dia tak terpuji, tak pernah bertahan untuk kejar visi. Harus uji. Orang-orang yang bisa bertahan, tetap setia, Anda harus dapat rasa hormat. It's a privilege untuk bertempur sama-sama. Pada akhirnya, aset kita yang paling berharga itu iman kita. Amin. Hari ini kita akan belajar dari satu orang yang sangat spesial, namanya Abraham. Abraham disebut bapak orang beriman. Kita akan lihat dengan cepat ada 4 hal yang Abraham lewati sehingga dia bisa menjadi seorang bapak seorang beriman. Yang pertama, mendapatkan rema. Katakan sama-sama, mendapatkan rema. Mendapatkan rema. Proses iman yang pertama adalah waktu kita dapatkan rema. Ya, Pastor Maxon bagikan hari Jumat lalu, bahan dasarnya iman itu firman atau rema. Nah, kalau kita bikin istilah pastor apa ya? Bikin es buah. Bahan dasarnya es buah apa? Buah. Ya, buah dan es gitu. Nah, bahan dasarnya bangunan? Semen, batu. Bahan dasarnya iman? Firman. Tanpa firman Tuhan, tanpa rema yang kita dapatkan, kita tidak akan punya iman. Dan dalam Alkitab, bahasa Yunani ada 2 istilah firman, yaitu logos dan rema. Katakan logos. Nah, logos itu firman yang tertulis di Alkitab. Semua orang punya akses. Anda disiplin, baca firman, maka Anda bisa dapat logos setiap hari. Tapi istilah Yunani yang kedua untuk firman adalah rema. Katakan rema. Rema adalah firman yang secara khusus diberikan bagi kita lewat suara Tuhan. Jadi ini spesifik, ini unik, sesuai dengan kondisi kita. Contohnya Abraham, di Kejadian 12 ayat 2 dan 3, ini rema khusus untuk Abraham. Abraham dengan rema, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita baca 2 ayat ini persis dengan situasi yang dihadapi Abraham. Tuhan berikan dia rema untuk menjadi bangsa yang besar. Sementara dia tidak punya anak. Dia sudah berumur, dia nggak punya anak, istri sudah berumur. Tapi Tuhan berikan rema, kondisinya spesifik, unik untuk Abraham. Dia diberikan rema untuk menjadi bangsa yang masyhur, dikenal di seluruh dunia. Padahal kondisinya dia bukan siapa-siapa. Ur Kasdim itu bukan kota yang hebat. Ya jujur aja, sekarang ada yang tahu nama Ur Kasdim. Kita kenal kota-kota zaman dulu tuh Damsyik lebih terkenal. Sampai sekarang ada masuk Ur Kasdim, tidak terlalu terkenal. Abraham diberikan rema, dia akan jadi masyhur. Dan kita tahu Abraham sangat terkenal. Dia diberikan janji untuk diberkati, dilindungi. Kenapa? Karena dia akan lakukan perjalanan yang sangat berbahaya. Dia pergi ke satu tempat yang dia tidak tahu. Itu sebabnya kenapa setiap kita itu harus datang masuk ke hadirat Tuhan. Baik saudara, saya udah foto cukup lama. Kadang-kadang saya bingung, kenapa ada orang yang memiliki banyak mujizat, lompatan-lompatan iman. Kekuatannya itu mengagumkan, cepat pertumbuhan. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Tapi saya juga percaya respon waktu mendengar firman Tuhan. Jangan bilang, saya sudah pernah dengar di firman.
Saudara dengar Abraham, pasti ini kan ini. Waktu kita punya attitude, ini gue udah pernah dengar. Oh ini kan khotbahnya dari sini. Kita sedang nutup kuping kita untuk rema dari Tuhan. Rema itu harus kita buka hati kita untuk kita bisa dapat. Dan Abraham di Kejadian 12 ayat 7, kenapa dia bisa dengar rema dari Tuhan? Ayat 7 mari kita baca sama-sama. Oke, gak ada di online, kita baca di LCD 23. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Katakan menampakkan diri. Menampakkan diri. Al-Quran berkata, Tuhan menampakkan diri dulu kepada Abraham, baru berfirman. Artinya apa? Kita masuk hadirat Tuhan dulu, kita bertemu dengan Tuhan dulu, baru kita bisa mendapatkan rema. Itu yang saya katakan. Tidak semua orang bisa dapatkan rema. Kenapa? Itu tergantung dari apa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa kita sungguh-sungguh haus. Dan kenapa ini penting? Ini yang pertama. Kita nggak mungkin bisa lanjutkan ke langkah kedua kalau kita nggak dapatkan rema secara pribadi. Pertanyaan saya, apakah kita dapatkan sesuatu dari Tuhan? Apakah kita dapatkan rema? Ada nggak janji Tuhan yang benar-benar kita dengar dari Tuhan? Kalau belum ada, datang kepada Tuhan. Bulan ini kita datang, Tuhan, saya mau dapatkan rema. Dan rema ini nggak bisa dibuat-buat. Katakan tidak bisa dibuat-buat. Kita dengar satu orang bersaksi, wah saya dengar suara Tuhan, saya dapatkan itu, wah saya juga mau, nggak bisa. Dr. Yogi Cho pernah beli ilustrasi, ini true story. Ada dua orang Korea, mereka mau pergi ke KKR. Nah, waktu mereka berangkat, rupanya sungainya meluap, lalu kemudian jembatannya hanyut. Beberapa kilometer dari tempat mereka mau menyeberang itu sebetulnya ada jembatan. Tapi dua orang Korea ini bilang, enggak, kami percaya seperti Yesus katakan kepada Petrus. Berjalanlah, datanglah, kami akan menyeberang. Dan iman mereka melangkah. Besok harinya, sampai di KKR, masuk orang. Dua orang lagi sampai ke muara. Kenapa? Bukan rema. Kita nggak bisa kecewa. Tuhan, kenapa si A kok dia diberkati secara keuangan, saya enggak? Tanya pengalaman. Kenapa si B disembuhkan, saya enggak? Tanya pengalaman. Nanti sisi lain kita juga akan melihat, walaupun kita sudah punya rema, ada waktu Tuhan. Saya mau tekankan ini, bulan ini kalau kita ada doa puasa, by the way doa puasa itu ada hari Jumat ya. Jumat doa puasa, datang doa puasa. Ada yang 3 hari, ada yang sehari. Datang, dengar suara Tuhan. Tahun 98 Februari saya sidang sarjana. Lalu kemudian dari sini mau saya planning nggak mau jadi pendeta. Saya sudah apply mau ambil S2 ke Australia. Baru pulang dari kedutaan besar Australia, mampir di rumah seorang pengusaha. Lalu kemudian dia bilang, Yosef, kamu ini nggak cocok jadi pengusaha, kamu ini cocok jadi pendeta. Saya ini spokespersonnya Tuhan, kata Susan Hattie. Nggak percaya. Bilang enggak, saya nggak mau jadi pendeta, saya mau jadi pengusaha, saya punya banyak uang. Ya udah deh, kamu retreat dulu ke Medan. Singkat cerita, saya ke rumahnya almarhum Pak Benjamin Munte. Saya retreat di rumah beliau. Sebulan ngobrol sama beliau. Sepanjang minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ikut KKR ke desa-desa sampai Jumat sore. Saya ingat Jumat sore sekitar jam 4. Saya sungguh-sungguh cari doa, saya puasa, saya sungguh cari doa. Kalimatnya nggak panjang, tapi saya tahu itu suara Tuhan. Itu rema yang saya dapat. Ya saya mau nggak kamu saya pakai jadi berkat untuk banyak orang. Kalau kamu kerja, kamu diberkati, tapi selesai. Kalau kamu ambil pilihan, kamu jadi berkat bagi banyak orang. Ikuti. Yes, amin. Bilang, ya Tuhan, mendatangkan, biar tetap sama. Seninnya saya pulang ke Bandung, saya urus wisudaan saya. Itu seminggu sebelum wisuda, seminggu kemudian saya lapor ke orang tua, bla bla bla. Oke, puji Tuhan, mama saya senang, mama saya agak bertanya-tanya. Sudah kudoakan dari kecil, ada dari anakku jadi pendeta. Saya pikir adik saya dulu. Ternyata saya dipilih Tuhan. Singkat cerita, saya ambil keputusan dulu. Kenapa? Saya dapatkan rema. Ada banyak orang cerita, udahlah saya harus gini. Kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Yes, amin. Dapatkan. Mungkin suatu kata, mungkin seperti itu. Itu bisa terjadi waktu kita saat teduh, itu bisa terjadi waktu kita di gereja. Tapi tanpa rema tidak ada iman. Tanpa
tanpa rema, tanpa mendengar suara Tuhan. Itu sebabnya Bapak Saudara, waktu kita ibadah, mari sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ya, saya nggak mau ekstrim. Saudara mungkin ada emergency, saudara harus balas BB dan sebagainya. Tapi kalau itu nggak penting sekali, fokus dengan firman. Bukan kata-kata saya. Saudara akan lupakan kata-kata saya dalam 3 kali 24 jam. Tapi waktu saya lagi menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba di hati saudara muncul. Tadi Pak Erik offering, ada satu kata yang saya tangkap, itu jadi rema untuk saya. Saya imani Tuhan di depan. Amin. Jadi saya ngerti. Cukup satu kata. Saudara nggak perlu penglihatan, saudara nggak perlu malaikat datang terus kemudian bawa saudara keliling terbang ke seluruh Indonesia, enggak. Dengar satu kata iman, itu jadi rema. Kalian sama-sama rema. Saya berdoa supaya hari ini saudara dapatkan rema dari Tuhan. Nanti kita akan berdoa sama-sama. Datang kepada Tuhan, dengar, fokus. Dan Tuhan mau berbicara. Lalu yang kedua, mempercayai. Katakan mempercayai rema. Kadang-kala rema yang datang itu tidak masuk akal, bertolak belakang dari kondisi kita. Sama seperti waktu Abraham berjanji, kamu akan punya keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Itu bukan waktu dia udah punya 12 anak dan 150 cucu. Dia belum punya apa-apa. Dan sudah itu 25 tahun dia harus menunggu. Dan Sarah itu dikatakan rahimnya sudah mati. Ya, mungkin masih ingat Pastor Kong khotbah, istilah kota Roma itu rahimnya sudah purbakala, ancient. Jadi udah mustahil. Tak mungkin. Kalau janjinya yang lain, jadi kaya, jadi terkenal, dilindungi, saya masih masuk akal. Tapi yang ini gak masuk akal. Justru itulah iman. Yes, amin. Dr. Joe pernah kasih ilustrasi. Dia pernah diwawancarai oleh seorang wartawan. Kamu hamba Tuhan, coba jelaskan iman itu apa. Dr. Joe bilang, kalau saya ambil telur, lalu saya ambil batu, saya adu, mana yang pecah? Wartawan bilang, jelas telur. Enggak. Kalau saya ambil telur, saya ambil batu, saya hantam, yang pecah pasti batu. Kenapa? Itulah iman. Amin. Mustahil nggak kondisi kita ada? Itu kesempatan. Itu kesempatan. Saya percaya gembala dapat tuntunan. Kenapa bulan-bulan ini kita belajar? Minta rema dari Tuhan. Kalau rema yang datang itu tidak masuk akal, percaya saja. Dr. Joe berkata, selama 55 tahun pelayanan saya di ladang Tuhan, saya selalu menemukan bahwa pekerjaan adalah milik Tuhan, iman dan doa adalah bagian kita. The work belongs to God. Bagian kita, faith and pray. Percaya saja. Percaya saja. Kalau saya setuju, itu gak gampang. Gak hanya percaya itu bukan gampang. Itu kenapa sih kita perlu dengar firman Tuhan. Kita perlu berdoa. Karena kalau percaya itu gampang, harusnya kita udah lihat banyak mujizat. Rumah sakit harusnya kosong, amin. Keuangan kita gak ada masalah. Tapi pada kenyataannya kita mesti berjuang. Karena yang namanya percaya, yang beriman, itu bukan sesuatu yang gampang. Abraham, dia percaya, buktinya apa? Dia taat. Dia taat ketika disuruh Tuhan meninggalkan negerinya. Di ayat 1 dan 4, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4, lalu pergilah Abraham. Waktu itu namanya masih Abraham. Dia percaya, padahal dia gak tahu. Di ayat sebelumnya dikatakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia gak tahu nanti akhirnya seperti apa. Dia gak tahu apa risiko dalam perjalanan. Tapi dia punya rema. Itu modal yang paling kuat. Saya yakin, aku yakin Tuhan akan genapi janji. Itu semuanya dia berani taat. Itu bedanya nekat sama iman. Nekat, saudara cuma tunjukkan saya ini nekat, saya ini berani, saya ini punya nyali. Yang lain takut, saya berani. Iman, kita dengar firman Tuhan. Kita punya dasar. Dalam bahasa Inggris, iman itu faith. Nah, faith ada satu singkatan yang bagus. Dia katakan, forsaking all, I trust you. Ya, mari baca sama-sama. Faith is forsaking all, I trust him. Tinggalkan yang lain, aku percaya Tuhan. Waktu Tuhan sudah bicara, aku percaya Dia. Gak usah pikirin yang lain. Sebabnya kemarin Dr. Miles Monroe bilang, kenapa yang ibu-ibu perempuan itu lebih bernyali dari yang laki-laki. Karena kita masih pakai pikiran. Kalau saya tinggalkan ini,
Apa jaminannya pegangannya di depan? Ibu-ibu kan loncat dulu kan, baru pikir belakangan kan, itu bagus. Mari dipakai Tuhan rata-rata gitu. Penting dengar suara Tuhan, saya juga belajar gitu. Dengar suara Tuhan, asal sudah dapat janji Tuhan, loncat. Trust in Him, amin. Yang mau katakan amin. Dan bukti bahwa kita percaya, apa bukti bahwa kita itu percaya? Kita terus berharap, kita terus berdoa. Bapak saudara, kenapa kita terus motivasi? Bapak datang doa juga. Ibadah kita ini bukan berdoa, ibadah ini kita beribadah. Waktu kita datang hari Jumat, kita berdoa, artinya kita terus berharap untuk melakukan sesuatu. Orang yang berharap itu pasti terus berdoa. Dan saya harap kita yang datang hari Jumat itu kita berdoa, harap sesuatu. Kenapa datang hari Jumat? Disuruh PKS. Kenapa datang hari Jumat? Habis itu kan ada kegiatan di gereja. Enggak. Kita datang dengan pengharapan. Tuhan, saya mau lihat sesuatu yang besar, makanya saya datang berdoa. Tuhan senang. Itu bukan berarti, berarti kita ada maunya makanya datang sama Tuhan. Enggak. Kita tahu bahwa yang kita minta itu sesuai kehendak Tuhan. Kita berharap. Kenapa kita berpuasa? Karena kita berharap. Katakan berharap. Tanpa pengharapan tidak ada iman. Dikatakan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya amati termasuk dalam diri saya, iman itu hilang waktu kita berhenti berharap. Dulu kita pernah dapat janji Tuhan, kali kita berhenti berharap, mungkin mustahil, gak mungkin lagi pastor. Kalau 5 tahun lalu masih mungkin, sekarang udah mustahil. Tapi jangan berhenti berharap. So tanpa pengharapan tidak ada iman. Berharaplah untuk sesuatu yang besar. Saya sudah sampaikan, jangan egois. Yang kedua itu kita bisa jadi egois. Kita udah puas dengan hidup kita. Kalau saya punya uang untuk hidup, saya punya teman baru pindah tugas dari Prancis kembali ke Indonesia. Dulu pemain saxophone di GDS, dulu pemain keyboard, saya pemain bass, dia pemain keyboard 3 kali Bandung. Tanya gimana di Prancis, di Paris gerejanya? Wah susah, jarang orang ke gereja. Udah untung ada gereja, dia bilang. Kenapa? Orang gak butuh Tuhan, sakit, pergi ke rumah sakit, mereka punya teknologi canggih, butuh duit, datang ke pemerintah, mereka sosialis, orang nganggur aja digaji. Untuk apa saya butuh Tuhan? Saya butuh Tuhan kalau saya punya kebutuhan uang. Saya butuh Tuhan kalau saya sakit, gak bisa ke dokter, saya butuh mujizat. Orang setuju dengan saya itu salah besar. Kemarin pas saya saksikan, saya tadi googling juga, John Lennon, vokalis Beatles, ternyata sempat menulis surat kepada Oral Roberts. Kita tahu dia sangat-sangat duniawi, dia punya gaya hidup yang kacau balau, dan dia pernah buat satu statement that Beatles is more popular than Jesus. Tapi di hari terakhir hidupnya, kalau nggak salah 4 hari menjelang dia ditembak, dia tulis surat Reverend Oral Roberts. Dia bilang, saya menyesal dengan statement saya. Saya pernah bilang bahwa Beatles lebih terkenal dari Yesus. Saya stres, saya depresi, saya punya banyak uang, saya takut menghadapi kenyataan hidup. Tolong saya percaya bahwa kamu bisa. Orang Robert akhirnya balas dengan surat cukup panjang, bahkan dia kasih 1 kopi bukunya. Singkat cerita menurut Oral Roberts, di akhir hidupnya John Lennon itu bertobat. Ini orang gak kurang apa-apa. Dia, kalau ada pengelewarannya rock, Beatles band rock terbesar sepanjang sejarah. Dan dia vokalis. Dia orang yang kaya raya. Tapi dia bilang, kalau ada orang yang bisa give me a piece of mind, I will give all my money for that piece of mind. Memiliki segala sesuatu itu tidak berarti kita tidak butuh Tuhan. Amin. Kita tetap butuh Tuhan, kita tetap butuh Tuhan. Apalagi kalau punya masalah. Kalau saudara punya masalah gak butuh iman, gak butuh Tuhan, berlaku itu namanya. This is my own problem, not your problem. Kamu lah, your problem mau ditolong gak? Nah, saya percaya kita orang yang datang ke tempat ini kita sadar kita butuh Tuhan. Tapi poin yang kedua itu jangan puas dengan hidup kita. Bukan dari tidak bersyukur. Miliki visi, miliki hal yang besar. Saya bersyukur karena setiap minggu punya kesempatan ketemu dengan Apostol Daniel. Dia selalu cerita, aduh kerjaan itu banyak. Cerita ini, wah juga ya. Besar. Tahun depan, kalau saudara beriman, kita akan raising fund 500 juta untuk PPJ. Jadi, Pastor Yosef tolong notulennya di forward ke semua pimpinan sinode.
GKTT 500 juta, GDS 500 juta, Terang Bagi Bangsa 500 juta, Haleluya 500 juta, Batam 500 juta, Bandung 500 juta. Berapa total? 3 miliar. Kecil. Ikut pemimpin yang model gitu. Stres, tapi nggak stres apa? Ya diregangkan. Amin. Bukan untuk kita, nanti GKTT beli 500 juta buat beli apa? Wah, kita akan makan. Bukan. Tahu nang hamba Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan, semua hamba Tuhan kita bergerak dalam supranatural. Itu tujuannya. Kita raising fund buat acara gala dinner. Untuk apa? Oh, supaya bisa pernah makan di nelayan seafood. Enggak. Kita harapkan sesuatu yang besar. Waktu gereja kita ibadah sama-sama, ada seorang hamba Tuhan diurapi dalam bidang keuangan. Semua jemaat GKTT jadi orang kaya. Kaya supaya jadi berkat. Itu sebabnya teologi kita bukan teologi kemakmuran murni. Banyak orang sinis, di gereja kenapa sekarang banyak ajaran teologi kemakmuran? Salah. Kalau makmur untuk diri sendiri. Tapi kalau kita memberkati orang lain, kita harus makmur dulu. Saya nggak pernah lihat ada orang pengemis itu bisa nolong orang lain. Kecuali pengemis yang kaya ya. Ada yang pengemis di sini rumahnya 2 di Pemualang itu mah beda cerita. Orang yang miskin susah untuk menolong orang lain. Kita harus diberkati. Kita harus punya iman jadi orang yang kaya supaya kita bisa lakukan pekerjaan Tuhan. Itu teologi kemakmuran yang tepat. Dan itu yang kita sedang doakan. Amin. Dan saya percaya pemimpin-pemimpin kita dipakai Tuhan untuk tuntun kita semakin lama. Itu sebabnya mari berjuang sama-sama. Different amount equal sacrifice. Semua jemaat GKTT kita datang sama-sama tanggal 22. Amin. Kalau saudara bisa dapat lift izin berangkat ke Bali. Amin. Ada bus, kita udah fighting, kita rusakkan bus penginapan murah, kita berusaha sebanyak mungkin bisa berangkat supaya dapat impartasi. Itu bagian dari percaya. Yang mau katakan amin. Nah, permasalahannya adalah faith is a substance. Katakan substansi. Kita bisa percaya waktu ada substansi yang terbentuk di hati. Saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi kayak yes. Dan itu butuh orang untuk tanam. Kenapa Alkitab berkata di Roma 10 ayat 17? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan hearing of the word. Ini continuous, present continuous tense. Iman kita tidak timbul dari apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah pernah kita dengar. Iman kita timbul dari apa yang sedang kita dengar. Katakan sedang. Itu sebabnya bahaya jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi kamu ini kan, kamu itu kan, kamu ini kan. Mereka gak punya kesempatan untuk punya iman karena selalu ingat masa lalu. Alkitab bilang iman timbul dari pendengar apa yang sedang kita dengar. Di dalam Lukas pasal 5 ada cerita tentang Petrus dan teman-temannya yang pergi menangkap ikan semalaman. Kalau ceritanya Bapak Saudara, semalaman mereka kerja keras tidak tangkap apa-apa. Paginya mereka udah capek mereka gantung jalannya. Petrus kemudian dipanggil oleh Yesus. Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Petrus bilang, karena engkau yang mengatakannya. Di ayat pasal 5 4, setelah selesai berbicara berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Petrus tahu bahwa di danau itu ada ikan. Dia dari SD udah bantu papanya nangkap ikan di danau Galilea. Petrus tahu bahwa nebarkan jala itu pasti bisa nangkap ikan. Dia tahu bahwa ikan itu bisa terjerat di jala. Jadi Petrus menebarkan jala bukan ngetes bisa nggak di jala nangkap ikan. Petrus menebarkan jala bukan ngetes ada ikan nggak di danau. Petrus sudah punya knowledge akan jalan dan akan danau itu. Tapi sekarang dia lagi gantung jalannya, dia nggak mau lagi pergi ke danau. Sampai Yesus datang dan dia pergi ke barang jalan. Saudara, kita ini orang yang suka nyaman. Sangat sedikit orang yang mau berinisiatif dari dirinya sendiri keluar dari zona nyaman. Karena kita makhluk nyaman. Butuh orang untuk dorong kita supaya kita nyebur. Setuju? Saya suka berenang sama Michelle sama Jif. Loncat, dia ditangkep.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duduk dulu baru dia peluk. Boni tahu tuh ya, baru keluar. Kawan, ayo loncat. Sampai ada satu orang bilang, loncat. Kita loncat. Petrus sudah nggak mau. Yalah, capek sudah coba semalam. Sampai dia dengar. Karena kau yang mengatakannya, aku akan menang. Karena kita perlu dengan hamba Tuhan yang berani tantang kita. Kita nggak akan laku. Untuk apa? Play safe. Sampai kita dengar. Paulus di Kisah Rasul 14 ayat 8-9. By the way di ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Yang mau mengalaminya katakan amin. Sampai terbentuk dalam hati kita, baru kita melakukan, baru kita melihat hasil. Di Kisah Rasul 14 ayat 8-9, Pastor Leo pernah sharing ini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Orang ini setia. Kakinya lumpuh, dia terbatas, tapi dia datang ke gereja. Dia duduk, dia dengarkan firman Tuhan. Separuh khotbah, dia sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, dia terjadi. Saya percaya dia beriman. Dia sudah dengar tentang kuasa nama Yesus. Saya percaya dia datang ke tempat itu karena dia yakin Paulus pun diberikan karunia untuk menyembuhkan. Tapi half khotbah gak ada terjadi apa. Sampai ayat 10 Paulus bilang, berdirilah tegak di atas kaki. Cuma satu kalimat. Iman itu. Dan dia berdiri. Sekali lagi saya percaya ada sisi pengurapan. Tadi pagi pas apostolnya BB saya cerita tentang mujizat jadi, mohon puji Tuhan. Saya balas BB beliau, tolong doakan supaya GKTT dan GKRI lain alami hal yang sama. Amin. Yes. Saya percaya dan sisi supranatural. Tapi yang saya mau bagikan di sini, mari kita berproses ini. Dengar dan tangkap. Untuk pemimpin kita sampaikan sesuatu, untuk hamba Tuhan sampaikan sesuatu, tangkap. Ya, loncat dan bangun berdiri. Meloncat dalam keuangan kita. Meloncat dalam pemberian kita. Meloncat dalam pelayanan kita. Meloncat dalam pengaruh kita. Usaha kita. Amin. Percaya. Kalau kita percaya, baru ketiga, taat. Katakan taat. Kepercayaan kita hanya berubah jadi ketaatan waktu kita yakin. Tanpa keyakinan, kita cuma sekedar percaya. Waktu kita yakin, baru kita melangkah. Di Kejadian 12 ayat 1 tadi sudah bacakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham taat. Dia pergi dari zona nyamannya. Dia pergi dari negerinya, sanak saudaranya. Dan untuk berani taat, saya percaya seseorang itu punya jiwa kepahlawanan. Karena ini resiko. Saya bayangkan ya, dulu pejuang-pejuang kita pakai bambu runcing lawan meriam. Bodoh kan? Kalau logika sekarang itu bodoh sekali. Tapi orang-orang yang punya iman itu orang-orang yang punya jiwa pahlawan, orang-orang yang berani berkorban. Kita semua bisa hidup nyaman kalau kita mau. Tapi orang yang beriman itu orang yang berani keluar dari zona. Ada hal-hal yang harus kita bisa nikmati, tapi kita korbankan. Sekali lagi untuk kejar aset yang paling penting, iman kita. Waktu kesaksian pribadi, waktu saya tinggalkan karir untuk jadi full timer, risikonya jelas. Ini yang kamu lepaskan. Tapi apa yang mendapat belum ada gambaran. Bukan sok pahlawan juga. Tapi saya tahu waktu itu ada sisi ya udah, berani korbankan sesuatu yang udah ada dalam kamu. Berani lepaskan, mendapatkan apa yang kamu. Saya berdoa iman ini bukan hanya sekedar
hal-hal yang fantastis, hal-hal yang besar. Iman itu sisinya berani berkorban, berani tinggalkan kenyataan, berani dianggap bodoh karena rugi. Dan Abraham diminta untuk pergi ke negeri asing yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia tidak diberitahukan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan itu bekerja dengan logika, tapi dia melampaui logika kita. Kalau negerinya itu negeri yang terbaik, pasti orang-orang yang menguasainya juga orang-orang yang kuat. Abraham harus berpikir, kalau saya diminta Tuhan untuk pergi ke satu tempat yang terbaik, berlimpah susu dan madu, gak mungkin tanah yang terbaik itu dikuasai oleh orang-orang yang lemah. Setuju ya? Yang bisa tinggal di daerah elit itu orang yang ekonominya kuat. Yang bisa kuasai tanah yang subur itu orang yang ekonominya kuat. Waktu Abraham disuruh pergi ke satu tempat yang kuat, yang subur, dia harus tahu peperangan yang dihadapi itu besar. Ada risiko. Tapi saya berdoa supaya kita jadi orang seperti itu. Kalau kita berkorban, kalau kita berjuang, kalau kita tetap setia, artinya ada hal besar yang Tuhan siapkan. Kita bukan orang-orang yang bergerak dengan emosional. Kita dapatkan janji Tuhan dan kita percaya ada hal besar. Amin. Di buletin nanti akan diedarkan bulan September. Kalau saudara bilang seperti ini, jemaat GKT harus bangga. Jemaat GKT kita harus bangga sebagai jemaat kita. Ini bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. Kenapa? Karena kita adalah track tuntunan Tuhan. Itu yang membuat kita bersyukur. Kalaupun jemaat itu belum signifikan besar jumlah, asal kita ada dalam track, kita dalam kehendak Tuhan, tinggal tunggu saat Tuhan itu pasti terjadi. Breakthrough itu pasti terjadi. Itu sebabnya jangan minder, jangan merasa kecil. Kita harus punya attitude, gak sombong, tapi bangga. Tuhan bersyukur, Tuhan tempatkan saya melayani saya di GKT. Tuhan tempatkan saya di bawah kepemimpinan Tuhan. Saya setia, saya bertekun, saya taat, saya percaya, saya akan menuai hasil. Kita gak hanya segera bertahan, amen. Kita akan dapatkan tanah yang terbang. Diajar untuk taat, diajar untuk bertumbuh. Abraham disuruh mengorbankan anaknya di Kejadian 22 ayat 2. Apa yang membuat Abraham itu mau taat? Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan puji iman Abraham dengan minta dia korbankan anaknya. Anak perjanjian, dia sudah tunggu 25 tahun. Tapi kenapa Abraham berani? Moria itu dalam bahasa aslinya adalah vision. Dia punya visi. Kenapa kita taat? Karena kita punya visi. Kenapa kita memberi? Kenapa kita berkorban? Kenapa kita mau hidup di atas rata-rata? Excellent. Karena kita punya visi. Amin. Yes. Dan visi Tuhan itu mahal sekali. Visi yang Tuhan berikan oleh pemimpin untuk kita pribadi itu sesuatu yang mahal. Di Ibrani 11 ayat 17-19 dikatakan, terutama 19 saya akan bacakan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham berpikir, ini visi dari Tuhan. Tuhan yang berikan Ishak. Kalaupun Tuhan minta Ishak dikorbankan, Tuhan bisa bangkitkan dia. Kenapa? Tuhan tidak meninggalkan. Perjalanan sini dia kasih ilustrasi. Kalau Tuhan sudah berikan saya janji, saya akan punya satu gedung. Sekalipun gedung itu lagi dipakai sama perusahaan lain, saya percaya suatu saat perusahaan itu akan pindah dan gedung itu jadi punya saya. Terima. Amin. Kalau kita udah dapat janji, jangan lepaskan. Ada satu himne dalam bahasa Inggris, When I Survey the Wondrous Cross. Bait terakhirnya yang paling menyentuh saya, dikatakan, were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Terjemahan langsungnya kalau seperti ini. Seandainya seluruh alam semesta ini adalah milikku dan ku persembahkan bagimu Tuhan, itu pun masih terlalu kecil dibandingkan kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu menuntut jiwaku, hidupku, dan segala.
Lagu ini ditulis oleh Isaac Watts. Siapa dia? Dia seorang sastrawan besar Inggris. Nah, dia dapat idenya waktu dia sedang melihat satu kejadian di pasar. Ada seorang ibu dimarah-marahin sama seorang bapak. Ibu ini punya 3 anak laki-laki. Anak pertama pergi ke Afrika jadi misionari. 6 bulan kemudian setelah berangkat, dapat kabar anaknya mati, dimakan oleh suku asli Afrika. Berlinang air mata, punya berdoa, Tuhan, kirimkan orang yang mau melanjutkan pekerjaan di Afrika. Anak kedua bilang, Mama, saya akan lanjutkan pekerjaan anak saya. Izinkan saya pergi ke Afrika. Berangkat ke Afrika, 6 bulan kemudian datang kabar, anak juga mati, dimakan oleh suku kanibal di Afrika. Nangis, Tuhan, kasihani jiwa-jiwa di Afrika. Bangkitkan orang yang pergi. Anaknya yang bungsu bilang, Mama, izinkan saya melanjutkan perjuangan kakak saya. Saya mau menjadi suku di Afrika. Pergilah. Anak dia pergi. 6 bulan kemudian dapat kabar, anaknya mati, dimakan oleh suku kanibal Afrika. Suatu hari ibu ini pergi ke pasar. Ada seorang bapak. Kamu ibu gak tahu diri. Kamu tega biarkan anak kamu pergi ke ladang misi. 3-tiganya mati di suku Afrika. Kamu ibu yang tidak tahu diri. Kamu gak menyesal dengan keputusan. Berlinang air mata, ibu ini bilang, Pak, saya menyesal. Saya sangat menyesal. Saya gak punya anak keempat. Saya bisa utus untuk pergi beritakan Injil di suku Afrika. Isaac Watts dengar kita. Dia bilang, love so it demands my life, it's my own. So, saudara, saya percaya iman itu hanya lahir di hati orang-orang yang punya jiwa seperti itu. Gereja itu bukan kumpulan orang penakut. Gereja itu bukan kumpulan orang yang cari nyaman. Gereja itu kumpulan orang-orang yang berani ambil resiko, berani melakukan hal-hal yang bodoh gila yang berbunyi. Karena kita taat sama Tuhan. Berapa yang percaya Yesus akan segera datang? Kita pengen Yesus datang bukan karena kita takut. Kita rindu ketemu Dia. Tapi attitude-nya, mode-nya, kita fighter. Kita berjuang, kita setia. Kita gak takut. Amin? Gereja itu Yesus yang diri. Upaya dan darah. Jadi orang yang berani. Amin? Yang keempat, yang terakhir. Apa yang Abraham lakukan? Dia tekun. Katakan tekun. Pertama dia dapatkan rema, Tuhan menampakkan diri, dia masuk dalam hadirat Tuhan, dan dia percaya. Sekalipun dengan kondisi yang 180 derajat ke belakang, dia percaya. Dan dia taat. Dia berani tinggalkan kenyamanannya. Lalu yang keempat, dia tekun. Nah, tekun itu tidak sama dengan pasif, nunggu, ya waktu Tuhan. Yang terjadilah. Tekun itu artinya kita menanti dengan aktif. Kita memperkatakan, kita ingatkan Tuhan. Ya sama kalau saya kasih ilustrasi sama seperti seorang bayi dalam rahim ibu. Yang seorang itu gak akan kayak tunggu aja lah 9 bulan ini pasti keluar sendiri juga apa? Bayinya dirawat, dikasih makan, diajak ngobrol, nggak mungkin digigit ya, diajak nyanyi. Dia tahu bayinya belum kelihatan, belum keluar, tapi terus di-nurture, terus dirawat. Sama dengan kita. Iman kita belum langsung jadi kenyataan, tapi harus terus dirawat. Dan di Roma 5 ayat 4, mari kita baca 2-3. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Tuhan itu akan menguji iman kita. Yes, amin. Semua yang kita harapkan itu akan diuji. Semua yang kita komit itu akan diuji. Kalau saudara, manusia itu diperebutkan antara setan dan Tuhan. Bukan karena Tuhan sama setan itu sama kuat. Tuhan itu membuktikan sama setan bahwa ini doa. Sekalipun aku belum jawab doanya, dia tidak tinggalkan. Itu kebanggaan Tuhan, itu tujuan Tuhan. Itu sebabnya Yesus diutus. Yesus itu jadi contoh, jadi teladan. Sekalipun dia harus naik ke salib, dia tetap naik. Sekalipun dia anak Allah, dia tetap bertahan, menderita. Setan paling marah waktu dia lihat ada anak-anak Tuhan yang tetap bertahan setia ikut Tuhan, walaupun mungkin doanya belum dijawab. Karena itu
cara kita mengalahkan setan. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, katakan tekun. Yesus tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tadi saya sudah kasih ilustrasi. Kekuatan iman kita diukur dari seberapa berat beban yang bisa kita tahan. Semakin berat ujiannya, semakin kuat iman kita. Setiap kita pasti diuji. Abraham diuji 25 tahun untuk menunggu dengan tekun. Dalam bahasa Ibrani, kata tekun yang dalam ayat 12, Ibrani 12:2 itu adalah endurance. Katakan endurance. Endurance itu daya tahan. Seberapa kita bisa bertahan, tetap setia, tetap datang ibadah, tetap melayani, tetap memberi, tetap bersyukur, tetap bekerja. Seberapa lama, seberapa lama. Kenapa? Karena waktu kita bertekun, pertama kita pasti dapat hasil, tapi yang kedua kita lagi di mana? Di malam Pastor Leo sharing sedikit tentang Nelson Mandela. Saya googling dan benar, ini orang bukan biasa-biasa. Nelson Mandela lahir tanggal 18 Juli 1918. Dia dikenal sebagai tokoh pejuang anti perbedaan ras di Afrika Selatan. Karena kegiatannya yang anti apartheid, anti perbedaan ras, maka tanggal 5 Agustus 1962 Mandela ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg. Dia seorang pengacara. Jadi bukan orang yang di jalanan semata-mata berjuang demonstrasi. Dia seorang pengacara dan dia lawan pemerintah yang menegakkan polisi perbedaan ras. Tanggal 25 Oktober 1962 dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Kemudian tanggal 12 Juni 1964 ia dan sekelompok aktivis lainnya dijatuhi penjara seumur hidup. Tahun 85 dia ditawarkan pembebasan bersyarat asal mau kerja sama pemerintah. Dia bilang enggak, saya lebih mati demi visi saya. Akhirnya Mandela bebas dari penjara pada usia 71 tahun. Tanggal 11 Februari 1990 setelah 27 tahun lamanya di dalam penjara, dia bilang, aku punya banyak guru dalam hidup, tapi guruku yang paling hebat adalah penjara. Singkat cerita, tahun 93 dia menerima Nobel Perdamaian. Tahun 94 sampai 99 dia jadi presiden Afrika Selatan. Dia merupakan presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Dan dia terpilih melalui pemilihan demokratis antar ras. Jadi dia menangnya bukan menang nepotisme, bukan money politics. Dia menang murni pemilihan langsung. Selama 27 tahun, Dr. Leo sharing kemarin, Dr. Miles Monroe pernah salaman dengan orang ini. Itu salaman hanya kasar. Kenapa? Selama 27 tahun di penjara, dia pecahkan batu. Pegang martil, tugasnya adalah pecah batu. Dan setiap kali pecahkan batu, terus punya visi. Suatu saat, saya akan keluar dari penjara. Suatu saat, saya akan lihat apartheid dihapus. 27 tahun. Orang ini bukan hebat karena dia jadi presiden 27 tahun tekun. So saya berdoa, iman itu ada iman memperoleh, tapi ada juga iman bertekun. Mari bertekun, mari setia, mari terus perkatakan, mari terus ingatkan Tuhan, dan makin giat melakukan. Saya tidak tahu dengan Bapak Saudara, tapi saya excited bulan September ini. Ada banyak pekerjaan, capek. Saya lumayan banyak kerjaan sebagai sekretaris Besibo, sebagai buletin, kartu anggota, panitia, tapi saya excited. Kenapa? Susah dijelaskan, itu substance. Ada sesuatu yang besar buat saya. Jangan kehilangan setiap orang. Jangan kehilangan persatuan bangsa. Datang kepada Tuhan, minta rem. Datang dengan kondisi kita masing-masing. Mungkin kita punya masalah di keluarga. Saya berdoa untuk orang yang sakit di keluarga saya. Saya berdoa untuk keuangan. Saya berdoa untuk jiwa-jiwa. Saya berdoa untuk pelayanan. Tapi mari dapatkan rem Tuhan dan percaya. Sekalipun gak masuk akal, percaya. Taat terus. Amin. Saya berdoa bulan ini bukan hanya bulan yang seterusnya, kita jadi orang-orang yang beriman, jadi orang yang bertekun. Yang mau mengalami katakan amin. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan.